Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang hadis al-wafi yang ke-14. Selamat menyimak. Baik, pada layar berikut terlihat bunyi dari hadis yang ke-14 dari Al-Wafi. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulnya, kecuali karena satu dari tiga hal berikut: sayyib, orang yang sudah menikah, janda, atau duda yang berzina. Yang kedua, membunuh orang. Dan yang ketiga, meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah. Hadis Bukhari dan Muslim. Urgensi hadis. Hadis ini merupakan penjelasan tentang orang Islam yang sangat berharga. Juga merupakan dasar ketetapan hukum dalam menjaga kehidupan seorang muslim selama ia berlaku baik dan tidak membahayakan keutuhan dan kenyamanan masyarakat. Namun, jika seorang sudah menjadi ancaman bagi keutuhan dan kenyamanan masyarakat, maka ia harus disingkirkan agar masyarakat muslim hidup damai dan sejahtera. Ibnu Hajar al-Haytami berkata bahwa hadis ini merupakan kaidah yang sangat penting karena berkaitan dengan permasalahan yang penting, yaitu nyawa manusia, yaitu pada saat kapan manusia itu boleh dibunuh ataupun tidak boleh dibunuh. Judul hadis atau kandungan hadis dari hadis yang ke-14 ini yaitu yang pertama, terpeliharanya jiwa seorang muslim. Barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mengaku keberadaan Allah, mengesahkannya dan membenarkan kenabian Muhammad SAW, mengakui risalah yang dibawanya, maka jiwanya terpelihara. Siapapun tidak dibenarkan membunuhnya. Nah, jaminan ini berlaku bagi seorang muslim, kecuali jika ia melakukan satu dari tiga hal yang berikut: membunuh orang lain, berzina, ataupun murtad. Kandungan hadis yang kedua adalah rajam. Para ulama sepakat bahwa hukum orang yang berbuat zina dan sudah pernah menikah, dia harus dirajam sampai meninggal. Nah, kenapa harus demikian? Karena itu merupakan perbuatan yang merusak kehormatan dirinya sendiri dan bahkan telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersirat dalam surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina adalah perbuatan keji dan munkar. Kandungan hadis yang ketiga adalah qisas. Para ulama sepakat bahwa seseorang yang sengaja telah membunuh seorang muslim,
maka ia harus dijatuhi hukuman kisos, yaitu hukuman dibunuh. Hal ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 45. Allah berfirman, dan kami telah tetapkan bagi mereka di dalamnya, yaitu At-Taurat, bahwasannya nyawa dibalas dengan nyawa. Dengan hukuman kisos ini diharapkan manusia akan merasakan hidup yang aman. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 179. Allah berfirman yang artinya, dan dalam kasus itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjatuhkan hukuman mati kepada seorang laki, yaitu Yahudi, karena membunuh seorang budak wanita. Nah, pelaksanaan hukum kisos ini tidak bisa ditawar, kecuali jika para wali dari orang yang terbunuh memaafkan pembunuhnya. Para ulama juga sepakat terhadap wajibnya kisos ini jika pembunuh dan yang dibunuh sama-sama kafir. Namun, para ulama ini berbeda pendapat berkenaan dengan yang dibunuh kafir goiro harbi, seperti kafir jimmi dan kafir mustamin, sedangkan yang membunuhnya adalah muslim. Nah, kalau mazhab Hanafi berbeda pendapat dengan pendapat ulama yang tadi, bahwa Hanafi berpendapat semuanya harus kena kisos karena sebagai bentuk realisasi dari keumuman ayat yang berbunyi jiwa dibalas dengan jiwa. Sedangkan para mazhab yang lainnya berpendapat bahwa seorang muslim tidak dikisos karena membunuh orang kafir. Nah, hal ini didukung oleh hadis Nabi yang berbunyi, seorang muslim tidak dijatuhi hukuman mati karena membunuh orang kafir. Hadis riwayat Bukhari. Mereka menganggap bahwa hadis ini merupakan khusus dari ayat dan hadis yang bersifat umum di atas. Jumhur ulama sepakat bahwa apabila dalam praktik kisos ini ada seorang ayah yang membunuh anaknya, maka kisos ini tidak berlaku bagi orang tersebut. Ini sebagaimana yang dilaksanakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang keempat, kandungan hadis yang ke-14 ini adalah hukuman bagi orang yang murtad. Para ulama sepakat jika ada seorang laki-laki yang murtad lalu bersikukuh dengan kekafirannya dan tidak mau kembali ke masuk Islam, maka ia dijatuhi hukuman mati. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Hadis riwayat Bukhari dan ashab sunan, para pemilik sunan. Namun para ulama berbeda pendapat seputar wanita yang murtad. Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang murtad tetap dijatuhi hukuman mati seperti laki-laki, karena hadis yang menyatakan hukuman bagi orang-orang yang murtad ini adalah bersifat umum, baik berlaku untuk laki-laki maupun berlaku untuk perempuan.
Nah, kandungan yang kelima adalah meninggalkan sholat. Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena ingkar, maka ia telah murtad dan dijatuhi hukuman mati. Adapun jika ia meninggalkan karena malas dan masih mengakui bahwa sholatnya bersifat wajib bagi dirinya, maka para ulama berpendapat orang seperti ini harus diminta untuk bertaubat. Jika tidak mau bertaubat, maka ia dijatuhi hukuman mati sebagai hukuman pelanggaran dan bukan karena hukuman murtad. Imam Ahmad dan sebagian pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa orang seperti ini dijatuhi hukuman mati karena telah kafir, sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa ia dipenjara hingga ia mau sholat ataupun mati dalam penjara. Nah, alhamdulillah ibu-ibu telah selesai pembahasan tentang hadis al-wafi yang ke-14 ini. Mudah-mudahan memahami isi dan kandungan dari hadis ini. Saya izin pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.